bersama Romo Yai Fathullah Syuuti Toha, pengasuh Pondok Pesantren Mansya'ul Huda Dungwungu Tegal Tlipo. Monggo Yai katanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan singkat, karena negara kita, khususnya umumnya dunia, sekarang ada taun atau wabak, itu merupakan corona atau virus corona. Kita harus benar-benar mewaspadai masalah itu. Dan kita sebagai tokoh masyarakat khususnya, para kiai dan sebagainya, bersama-sama dengan para pejabat atau umarok untuk menyampaikan kepada masyarakatnya supaya masyarakat mewaspadai masalah ini mentaati pada anjuran yang disampaikan oleh pemerintah, terutama fatwa dari MUI. Ini sudah, setelah saya teliti dengan lengkap, ini sudah benar, ya inilah sudah aturan dan ini harus ditaati. Agama, khususnya agama Islam, ya ini sabda Nabi memang kayak gini. Nah, ini ada cerita supaya untuk menambah kekuatan iman kita kepada Allah. Pada waktu itu Sayyidina Umar ibn Khattab menjadi khalifah bertempat di Madinah. Istilah sekarang presidennya di Madinah, yang ditugaskan di Tanah Syam, gubernur Tanah Syam pada waktu itu Abu Ubaidah ibn Jarrah. Pada waktu itu Sayyidina Umar turbah ingin meninjau di Syam. Dia belum masuk Syam, masih di perbatasan. Ada informasi dari dalam pihak Abu Ubaidah bin Jarrah menyampaikan kepada Sayyidina Umar bahwa di Syam sekarang Sayyidina Umar ada wabak, ada taun. Istilah orang Jawa dulu begebluk. Atau taun itu suatu Allah dari Allah, penyakit yang bisa menjadi sebab kematian secara massal. Ini taun namanya. Nah, sekarang dinamakan corona. Nah, itu akhirnya setelah disampaikan di negara Syam, Tanah Syam itu ada wabak itu, Sayyidina Umar berhenti, belum sampai masuk di perbatasan. Akhirnya Sayyidina Umar pada waktu itu tanya musyawarah kepada sahabat. Memang yang dilakukan umat Islam itu wasyawirhum fil amri. Kalau ada masalah apa-apa harus dirembuk dulu, musyawarah dulu. Akhirnya Sayyidina Umar rembukan, gimana ini di Syam ada musibah kayak gini, ada taun. Ada salah satu sahabat yang menyampaikan, ya Umar, walaupun kayak apa ini semua takdir Allah. Kalau kita takdirnya selamat, walaupun masuk kita tetap selamat. Kalau takdir kita mati, walaupun kita pulang tetap mati. Sayyidina Umar belum puas. Ada sahabat yang lain. Saya tanya, ada kira-kira yang pernah mendengar Rasulullah, zaman Rasulullah mendengar kalau ada musibah kayak gini, gimana? Rasulullah pernah menyampaikan gimana? Ada yang pernah dengar? Ada dari sahabat menyampaikan, saya Sayyidina Umar pernah Rasulullah menyampaikan hal yang kaitan kayak ini. Gimana Rasulullah? Rasulullah pernah menyampaikan kalau ada suatu daerah, suatu Korea, suatu daerah yang kena taun, banyak kematian di situ, kamu atau orang luar jangan sampai masuk di situ. Yang masyarakat dalam situ jangan sampai ada yang keluar, harus tabah sabar di dalam. Jadi kalau sudah positif di dalam itu ada satu daerah yang kena itu, orang di situ jangan sampai ada yang keluar. Yang luar daerah itu jangan sampai masuk di situ. Akhirnya gimana? Sayyidina Umar masih tanya lagi, ada saksinya yang pernah dengar kayak gitu Rasulullah menyampaikan. Iya, saya dengar memang Rasulullah kayak gitu, pernah menyampaikan. Saya saksinya. Setelah beberapa orang menjadi saksi, Sayyidina Umar tuh, dah sekarang kita pulang aja. Jangan sampai masuk. Ada yang menyampaikan lagi, yang satu tadi, Umar tetap kita harus masuk, walaupun kayak apa masuk. Kita
takdirnya hidup, tetap hidup. Kalau takdir mati, dimanapun kita mati. Walaupun pulang tempat mati. Jangan. Tetap kita pulang. Sekarang gini, andaikan kamu punya kambing. Ada ladang, yang satu ladang ini rumputnya itu kering, geringsang atau kering. Yang ladang yang satu rumputnya hijau-hijau. Mudah-mudahan gimana? Kambing kamu lepas di mana? Ya yang rumputnya hijau-hijau yang. Nah, karena itu mari pulang aja. Akhirnya sepakat semua terus pulang. Apa rahasia Nabi? Kalau di situ ada daerah yang positif kena penyakit itu, yang di situ daerah itu jangan sampai ada yang keluar, yang di luar jangan sampai ada yang masuk. Ini rahasianya adalah penyakit kayak gitu itu menular. Nah, karena itu anjuran dari atau fatwa MUI ini sudah benar ini. Sudah benar. Karena itu saya mendapat ini terus saya pahamilah ya, ini sudah harus diikuti, ini pemerintah ini. Kita harus taat pemerintah. Sebab pemerintah itu tasarruful imam manutun bil maslahah. Apa yang dilakukan imam atau pimpinan negara itu adalah suatu yang untuk kemaslahatan umat. Jadi kita dilarang ini dari ini untuk kemaslahatan umat harus kita patuhi. Tapi dengan ya ini yang sesuai dengan yang difatwakan oleh MUI ini sudah betul. Karena itu kita harus tetap waspada. Nah, daerah-daerah yang sudah memang menurut ahli kesehatan kena, ya kita nggak perlu masuk di situ. Dan orang di situ jangan sampai keluar. Ya, alhamdulillah, menurut penelitian yang saya lihat di WA itu untuk Banyuwangi, Tegal Delimo khususnya ini masih daerah aman. Amin. Mudah-mudahan warga Galdelimo apapun agamanya di Galdelimo, khususnya yang agama Islam masih terus menambah pendekatannya kepada Allah. Jangan sampai panik menanggapi masalah ini. Kita hatinya tetap kepada Allah dengan usaha baca doa-doa seperti yang saya sebarkan. Di samping itu kita yang memerhatikan anjuran-anjuran dari pemerintah. Sebab sudah sesuai dengan anjuran agama menurut sabda Rasulullah atau hadis Rasulullah SAW. Nah, ini harus kita benar-benar lakukan. Yang saya sampaikan sudah saya sebarkan. Untuk ini lihom satun utfibia harul wabail hatima al mustafa wal murtadha wabnahuma wal fatima, ini sering dibaca kalau perlu anak kecil-kecil supaya baca itu untuk pujian-pujian. Nomor 2, salamun qaulan mir rabbir rahim, ini hikmahnya sangat banyak. Ini kalau dibaca, kalau musim kayak gini dibaca tiap hari minimal 28, insya Allah aman dari itu. Amin. Sebab ini penyakit gaib, tidak bisa kita lihat dengan mata. Penangkalnya antara lain di samping usaha ikhtiar cara fisik, ya ikhtiar dengan doa-doa juga gaib. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, ada doa lagi untuk menjaga ini, tahassuntu bidil izzati wal jabarut wa tasuntu bi rabbil izzati wal jabarut, tawakkal tahassuntu bidil izzati wal jabarut wa tasuntu bi rabbil izzati wal malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma shrif anna hadzal waba'a wa qina syarrar rada wa najjina minat ta'ni wat ta'uni wal bala'i bilutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca 3 kali habis maghrib dan subuh. Insyaallah aman dari itu. Amin. Bab ini keamanan ini gaib minallah. Ya, entah nanti Allah sendiri yang akan menjaga kita. Di samping kita memperhatikan anjuran dari pemerintah. Kita usaha dengan batin di jamaah-jamaah dan lain sebagainya. Tiap maghrib subuh bacalah ini 3 kali. Kalau salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di mana-mana bagi saja di Khamsatun. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari khususnya warga Tegal Delimo, umat Islam Muslim Tegal Delimo, sentak baca doa-doa untuk tolak bala, untuk tongun, untuk menolak ini. Jangan sampai kita su'ul adab kepada Allah. Kalau istilah saya, minta pada Allah supaya bala ini disingkirkan, tidak masuk pada kita. Amin. Jangan sampai kita niat merangi bala ini. Saya khawatir kalau kata-kata merangi bala ini. Kita menolak
Jadi minta kepada Allah supaya dijauhkan dari ini. Amin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Yai.